Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari yang keempat bulan suci Ramadan. Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa melaksanakan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki bulan Ramadan di tahap awal ini. Kita akan melihat bahwa Ramadan sebagai bulan tarbiyah, sebagai syahrul tarbiyah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, setan-setan dibelenggu, dan di dalamnya ada satu malam lebih baik dari 1000 malam. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan, berarti ia telah benar-benar terhalang atau terjauhkan dari kebaikan. Hadis riwayat Nasai, Ahmad, dan Baihaqi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika kita ditinjau bahwa Ramadan merupakan bulan tarbiyah, Ramadan merupakan bulan pendidikan, kita umpamakan bahwa Ramadan sebagai lembaga training yang terbesar di dunia ini, yang diikuti oleh semua umat Islam yang ada di dunia ini tanpa terkecuali. Goal dari training kita, goal dari program kita, yang program itu dibuat langsung oleh Sang Pencipta, Allah SWT, yang membuat diri kita, yang menciptakan hidup kita, dan Allah lah yang membuat program. Tentulah itu akan menjadi sebuah program yang sangat efektif bagi kita jika kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Goalnya ketika kita melakukan puasa Ramadan sebagai bulan tarbiyah itu adalah takwa. Kalau kita lihat bahwa tarbiyah sendiri itu secara bahasa adalah roba yarbu, yang artinya bertambah dan berkembang, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Ramadan sendiri selama 1 bulan, maka kita ada sesuatu yang bertambah, sesuatu yang berkembang. Apa itu? Bertambah keimanan kita, bertambah semua kebaikan-kebaikan kita, ibadah-ibadah kita, dan juga kita akan berkembang ibadah kita, kebaikan-kebaikan kita, kesolihan kita, dan semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa Ramadan sebagai bulan tarbiyah merupakan bulan yang melatih kita banyak skill gitu ya. Tidak hanya skill spiritual, tapi juga skill sosial dan juga secara fisik. Skill secara fisik bagaimana kita mengolah Ramadan ini menjadi sesuatu yang menyehatkan bagi jasad kita. Kemudian ketika kita melihat apakah aspek tarbiyah yang mencakup di dalam bulan Ramadan itu Bapak Ibu, bahwa yang pertama, aspek pertama yang akan dicapai di dalam syahrul tarbiyah di bulan Ramadan ini adalah puasa. Puasa yang menjadi satu hal yang menjadikan kita untuk bisa menahan makan, menahan nafsu, untuk menahan marah, tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Di dalam bulan Ramadan kita benar-benar mengeluarkan effort yang luar biasa dibandingkan dengan hari-hari biasa kita itu untuk menahan segala sesuatu yang memang itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Bahwa kita menahan lapar, menahan haus gitu ya. Kenapa? Karena di situ itu adalah melatih sebuah kejujuran.
kalaupun kita di rumah sendiri, tidak ada yang bisa melihat kita, kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh memenuhi perut kita jika tidak ada satupun orang yang melihat kita. Akan tetapi di dalam bulan Ramadan urusan kita adalah urusan dengan Allah SWT, sehingga kita tidak bisa melakukan hal itu. Maka kita lihat bahwa di dalam seruan di dalam Al-Quran itu adalah hai orang-orang yang beriman. Berarti ini memang dikhususkan, yang mampu itu adalah orang-orang yang beriman gitu. Kalau tanpa keimanan, maka kita tidak akan mampu menahan lapar, dahaga, menahan semua segala sesuatu yang dilarang itu, meskipun tidak ada orang yang melihat kita. Kemudian Bapak Ibu, yang nomor 2, di dalam bulan suci Ramadan kita terbiasa akhirnya lebih menjaga sholat 5 waktu ini, lebih menjaga sholat tepat waktu. Kemudian di dalam Ramadan ini kita memperbanyak ibadah, baik itu qobliyah maupun ba'diyah, dengan harapan karena kita melihat bahwa Ramadan itu merupakan bulan yang penuh dengan diskon yang besar-besaran dari Allah gitu. Kalau kita melihat, terutama jika kita melihat sebuah berita akan ada diskon di sebuah swalayan besar di bulan tertentu, maka kita akan mengatakan, saya akan berbelanja menunggu diskon besar-besaran di swalayan itu. Nah, kita juga mempunyai semangat untuk melakukan banyak hal ibadah kita, kebaikan kita yang di luar Ramadan sebenarnya itu agak jarang kita lakukan. Karena apa? Kita mengejar sebuah diskon pahala yang luar biasa dari Allah SWT. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, itu adalah tarawih gitu ya. Aspek tarbiyah yang ketiga dari bulan Ramadan itu adalah tarawih. Dengan sholat tarawih, maka kita dibiasakan untuk bisa melakukan sholat malam. Harapannya setelah Ramadan itu selesai, maka itu tidak berhenti. Lantas terhenti dari sholat malam itu, akan tetapi diusahakan setelah sebulan kita dilatih, digodok untuk sholat malam. Sangat disayangkan ketika Syawal tiba, maka akhirnya kita semua menghentikan semua seakan-akan kita itu sudah melakukan ujian, kemudian ujian itu adalah sudah selesai, sehingga kita layak untuk break, istirahat sejenak. Padahal itu adalah sesuatu yang dijadikan habit selama 1 bulan. Itu harapannya setelah 1 bulan itu menjadi habit atau kebiasaan kita. Kemudian yang nomor 4, tarbiyah mencakup di bulan suci Ramadan itu yang keempat adalah sholat berjamaah. Kita melihat masjid ketika subuh, ketika maghrib, ketika isya gitu ya, dalam kondisi sepi. Akan tetapi Bapak Ibu, di bulan Ramadan begitu meriahnya, begitu makmurnya masjid, begitu menjadi pusat kegiatan dari yang kecil, besar, sampai yang tua. Nah, harapannya bagaimana ruh spirit semangat Ramadan itu juga masih tersisa ketika Syawal dan kemudian bulan-bulan setelahnya. Nah, ini adalah tarbiyah kita untuk memakmurkan masjid, untuk senantiasa berada nyaman, merindukan masjid itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, aspek tarbiyah yang kelima dari bulan suci Ramadan itu adalah aspek tadarus. Dengan tadarus, kita mencoba karena syahrul Ramadan, di syahrul Ramadan itu menjadi bulannya Al-Quran, di mana Al-Quran itu diturunkan, ada malam 1000 bulan, kemudian di malam-malam ganjil kita mengharapkan ada mendapatkan Lailatul Qadar gitu ya. Maka kita itu lebih banyak melakukan tadarus gitu ya, dengan harapan hari-hari kita dipenuhi dengan Al-Quran. Nah, ketika biasanya kita melakukan kegiatan-kegiatan gitu ya,
Kita melakukan kegiatan-kegiatan, misalnya kita melaksanakan kegiatan di pasar, kemudian kita melaksanakan kegiatan dengan media sosial gitu. Akan tetapi di bulan Ramadan kita mencoba untuk senantiasa mentadaburi Al-Quran dengan harapan kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Nah, harapannya setelah bulan Ramadan juga tidak terhenti. Lantas porsi untuk bermain sosial media atau melakukan hal-hal yang itu adalah banyak mendatangkan mudarat atau misalnya makruh, itu juga seperti di bulan Ramadan kita hindari. Dan yang terakhir Bapak Ibu adalah sahur gitu ya. Sahur itu adalah sebuah tarbiyah untuk terbiasa kita bangun pagi. Bangun pagi, kemudian kita lihat bahwa sahur itu banyak berkahnya. Di saat kita malas untuk makan dan minum, kita diminta untuk melakukan makan syahur dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga bulan Ramadan ini benar-benar menjadi kawah condro di mukanya kita, bulan tarbiyahnya kita, sehingga kita bisa menjadi sosok-sosok yang benar-benar menjadi orang-orang yang berubah, seperti kupu-kupu yang tadinya dari ulat, kemudian setelah itu ngentong menjadi kepompong, dan di bulan Syawal lahirlah kupu-kupu yang cantik. Nah, harapannya secara maknawi kita di bulan Syawal juga akan mendatangkan pribadi-pribadi dari 30 hari atau 29 hari di bulan Ramadan itu benar-benar bisa menjadi kebiasaan dan habit bagi kita. Begitu Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Usikum binafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.